Rekaman video amatir memperlihatkan kepulan asap tebal menggumpung tinggi saat terjadi kebakaran di lapak pengepul barang bekas yang berada di Jalan Taman Hutan Kota, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu pagi. Kebakaran lapak barang bekas yang terletak bersebelahan dengan jalan tol ini mengejutkan para pengendara. Tak sedikit pengendara mobil yang merekam peristiwa kebakaran ini menggunakan ponsel. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar. Besarnya kebakaran membuat petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara kewalahan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu lapak pengepul barang bekas dan menyambar lapak-lapak lain yang terletak berhimpitan. 16 unit mobil damkar beserta puluhan personil diturunkan untuk memadamkan kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews, melaporkan. Pasca kebakaran ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan, sekitar 4.000 warga terpaksa tinggal di pengungsian. Banyaknya pengungsi membuat sebagian warga terpaksa tidur di lantai dan lorong gedung sekolah SDN 05. Dengan alas seadanya, ratusan warga korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan terpaksa tidur berdesakan dengan pengungsi lainnya di SDN 05 yang menjadi salah satu posko pengungsian. Warga korban kebakaran tampak terlelap meski tanpa alas tidur yang layak. Akibat banyaknya pengungsi, sebagian bahkan ada yang tidur di lantai dan undakan depan kelas serta lorong sekolah. Akibat kebakaran, ratusan rumah sekitar 4.000 warga kehilangan tempat tinggal, rumah mereka hanya tersisa puing-puing. Warga diungsikan di 5 posko pengungsian, diantaranya posko SDN 05 dan posko-posko KA Bandara. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan pangan khususnya bagi anak dan balita. Warga berharap pemerintah memberi bantuan agar mereka bisa kembali membangun rumah yang ludes terbakar. Untuk balita kalau susu sama sekali belum ada. Kalau Pampers alhamdulillah udah ada, tapi kan paling cuma untuk berapa hari. Harapan kami untuk Pemda, mohon kami minta bantuan bahan-bahan bangunan untuk mendirikan bangunan kami yang udah rata dengan tanah. Sementara polisi telah melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Elsa Keshi, Ilham Zakarsi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi warga korban kebakaran, sudah ada Elsa Casey di salah satu posko pengungsian di Gedung Kereta Api Manggarai, Jakarta Selatan. Elsa, bagaimana kondisi terkini para pengungsi di sana? Ya, Reza dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari yang menghanguskan ratusan rumah di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan ini, memang ribuan warga terpaksa mengungsi ke 5 titik yang sudah disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. Adapun 5 titik tersebut, pertama adalah titik di SDN 05 Manggarai, kemudian di Pasaraya Manggarai, kemudian di Posko KA Bandara, kemudian Posko Masjid Batu Asi, dan di tempat saya berada saat ini yaitu gedung penyimpanan ataupun gudang dari PJKA yang menjadi tempat paling padat, yaitu RW 06 dan 012 warga yang melakukan pengungsian di tempat ini. Adapun menurut informasi yang kami dapatkan dari warga, sejumlah bantuan memang sudah berdatangan, antara lain merupakan bantuan berupa makanan, baik itu makan pagi, makan siang, dan juga makan malam, dan juga bantuan berupa pakaian dan juga selimut sudah diterima oleh warga. Meskipun demikian, warga juga masih kesulitan dengan akses air bersih, kemudian tempat untuk melakukan MCK, dan juga warga juga masih belum menerima akses yang cukup terhadap obat-obatan dan juga sejumlah popok dan juga susu bagi bayi dan juga balita. Warga yang berada di tempat ini juga menyebutkan mereka juga masih membutuhkan bantuan berupa pakaian dalam yang juga masih minim mereka terima, dan mereka juga masih mengharapkan bantuan dari Pemda DKI Jakarta berupa
berupa nantinya santunan atau bantuan untuk membangun kembali rumah mereka. Sebab informasi yang kami dapatkan memang warga hanya menerima atau mendapatkan waktu sebanyak 7 sampai dengan 10 hari untuk berada di posko pengungsian. Warga berharap nantinya mereka dapat dipindahkan ke rusun Pasar Rumput. Tentunya kami masih mengabarkan dan juga masih memantau seperti apa situasi terkini kembali kepada Anda, Reza. Baik Elsa, kita harapkan yang terbaik bagi para korban pengungsi di sana. Selamat kembali bertugas. Baru 1 bulan melahirkan, selebgram yang juga atlet anggar asal Aceh dianiaya oleh suaminya di rumahnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi penganiayaan terekam CCTV di dalam kamar. Padahal pasutri ini telah memiliki 3 anak dari pernikahan yang berjalan selama 5 tahun. CCTV dalam kamar ini merekam aksi penganiayaan selebgram IN yang dilakukan oleh AT suaminya sendiri. Ironisnya, penganiayaan dilakukan di depan anaknya sendiri yang masih bayi. Usai viral, polisi langsung mengamankan korban dan mencari pelaku yang sempat menghilang. Kita melakukan pendampingan PPA dari Polres, dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD dan bikin LP di Polres. Jadi kita dari Polsek hanya sifatnya mendampingi. Pelaku AT Selasa malam berhasil diamankan polisi di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan tanpa perlawanan. Pelaku langsung dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan, bakal dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim kontributor iNews melaporkan. Suami selebgram sekaligus atlet anggar asal Aceh akhirnya ditetapkan sebagai tersangka KDRT dan langsung dijebloskan ke tahanan. ATG 26 tahun asal kampung Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diamankan petugas Satreskrim dan Perlindungan Anak Perempuan PPA Polres Bogor pada Selasa malam. Suami selebgram yang juga atlet anggar ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Polisi menetapkan ATG sebagai tersangka dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dari sejumlah bukti CCTV, ATG sudah 5 kali melakukan aksi KDRT terhadap istrinya. Saat ini korban beserta 3 anaknya masih dalam pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. ATG dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman penjara lebih dari 12 tahun penjara. Terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. 1 adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak. Kita ke informasi terkait kasus korupsi timah. Mantan PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung, Supianto, menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk. Saat digiring ke mobil tahanan, Supianto menangis dan berteriak jika dirinya tidak bersalah. Kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih Bapak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Penyidikan Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk IUP 2015 hingga 2022 terus berjalan. Setelah memeriksa 195 saksi, Kejagung menetapkan Supianto sebagai tersangka baru. Melakukan persekongkolan terhadap berbagai pihak dalam rangka penyusunan RKAB. Supianto juga tidak menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi saat menjabat sebagai PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung. Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Hingga saat ini penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 23 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara lebih dari 300 triliun rupiah. Salah satunya suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, hari ini menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Harvey dan Helena Lim disebut menerima uang 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi timah. Sudah ada rekan saya Yasmin Atania di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Yasmin, selamat siang. Bagaimana jalannya sidang hari ini?
Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Hingga saat ini masih berlangsung pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Harvey Muiz di sidang perdananya yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Adapun sebelumnya sidang diagendakan akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun Harvey Muiz terpantau hadir di Pengadilan Tipikor pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dengan penjagaan yang begitu ketat dari pihak kepolisian. Harvey Muiz sendiri merupakan satu dari 22 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga terkait dengan komoditas timah, yang mana untuk kasus ini sendiri pemirsa sebelumnya dari Kejagung telah melimpahkan barang bukti ke Kejari Jakarta Selatan. Adapun sejumlah barang bukti itu diantaranya adalah 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan juga Tangerang. Kemudian juga ada sebanyak perhiasan 141 buah, tas premium sebanyak 88 unit, logam mulia, uang tunai sebesar 13,5 miliar rupiah dan juga 400 ribu dolar Amerika serta 8 unit mobil mewah. Adapun untuk saat ini pemirsa, sidang masih terus berlangsung dan terkait dengan keterlibatan atau peran dari Harvey Muiz sendiri berdasarkan informasi dari pihak Kejaksaan Agung begitu ya. Ini Harvey terlibat kong kali kong pemirsa dengan pihak PT Timah untuk pengelolaan timah. Tujuannya adalah tentunya untuk mengakomodasi penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan. Jadi hingga saat ini kami masih terus memantau persidangan yang terjadi di ruang sidang di dalam. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut terkait dengan persidangan yang digelar hari ini. Kembali ke studio Reza. Baik, terima kasih Yasmin. Selamat kembali bertugas. Harvey Muiz jalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seperti apa perjalanan kasus yang menyeret suami dari artis Sandra Dewi ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah sejak Mei 2024 dan langsung dijebloskan ke tahanan. Harvey memerintahkan pemilik 4 perusahaan smelter untuk menyewa alat prosesing peleburan dan mengeluarkan sebagian keuntungan untuk Harvey dan tersangka lain. Keuntungan tersebut disembunyikan dengan dalih dana CSR yang disalurkan melalui PT KSE milik tersangka Helena Lim. Harvey dan Helena Lim disebut menerima uang 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi ini. Sebelumnya April 2024, Kejaksaan Agung menggeledah rumah Harvey Muiz. Sejumlah barang disita, diantaranya jam tangan mewah dan 2 mobil mewah. Salah satunya mobil mewah pabrikan Inggris seharga 18 hingga 25 miliar rupiah yang dihadiahkan Harvey untuk ulang tahun Sandra Dewi istrinya Agustus tahun lalu. Kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU, ya, sehingga itu sudah menjadi program kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helena Lim memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan. Kasus korupsi yang menjerat Harvey membuat Sandra Dewi sang istri ikut diperiksa penyidik kejaksaan terkait hartanya, termasuk ihwal kepemilikan pesawat jet pribadi yang diberikan Harvey Muiz sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Berapa pertanyaan Mbak hari ini Mbak? Berapa pertanyaan? 88 tas mewah milik Sandra Dewi turut disita dan menjadi barang bukti kasus dugaan korupsi PT Timah dengan tersangka suaminya. 8 mobil mewah milik Harvey Muiz, 11 tanah dan bangunan, 141 perhiasan, logam mulia, serta uang tunai. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelum meresmikan Plaza Seremoni, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan lapangan latihan Timnas. Dari rencana total 8 lapangan, saat ini 2,5 lapangan telah jadi. Dan diharapkan bisa digunakan mulai September mendatang. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Saat ini saya berada di lapangan latihan PSSI yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di sini terdapat 2,5 lapangan yang merupakan bantuan dari FIFA dan juga AFC. 2 lapangan ini terdiri dari jenis rumput asli dan juga jenis rumput sintesis. Presiden Joko Widodo mengungkapkan lapangan latihan PSSI ini dapat digunakan pada bulan September 2024. Selain lapangan sepak bola, di sini juga ada mes atau tempat menginap bagi para pemain yang berlatih di sini. Di sini juga dapat digunakan oleh timnas berjenjang, mulai dari U16 hingga timnas senior. Tentu kita berharap dengan adanya lapangan latihan di IKN ini dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Presiden Joko Widodo membantah keterlibatannya terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar sejak 10 Agustus lalu. Jokowi menganggap mundurnya Airlangga murni urusan internal Partai Golkar. Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Seperti apa? Tidak ada. Berikutnya, atlet peraih medali emas Olimpiade 2024, Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo serta Menteri BUMN Erick Thohir. Kedatangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa disambut meriah oleh para pecinta olahraga. Capaian 2 emas dalam Olimpiade mengulang kejayaan 32 tahun lalu disambut bangga oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Komite Olimpiade Internasional sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir yang juga turut hadir menyambut mereka. Terima kasih juga kami ucapkan saya dan alhamdulillah bisa bawa bangsa Indonesia menjadi peraih medali pertama. Alhamdulillah sangat-sangat senang dan sangat bahagia dan terutamanya terharu ya bisa mempersembahkan medali ini buat warga Banten tentunya. Para atlet yang membawa pulang medali akan diberi bonus fantastis. 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas dan 1 miliar 650 juta rupiah bagi peraih medali perunggu. Atlet peraih medali ini dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Kamis esok. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 7 orang relawan Mercy tiba di jalur Gaza. Para relawan siap bertugas selama 1 bulan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Perjalanan tim dilakukan cukup menegangkan di tengah lintasan jalan yang hancur dan sesekali diselingi serangan Israel. Alhamdulillah kita akhirnya sampai di Rumah Sakit Indonesia. 7 orang tim relawan Mercy tiba di jalur Gaza siap bertugas. Tim harus melewati perjalanan panjang di antara bangunan dan gedung yang hancur dan menegangkan yang diselingi serangan Israel. Tim berhasil sampai di Rumah Sakit Indonesia di kawasan Bait Lahia, Gaza Utara, Palestina. Tim terdiri dari 4 dokter spesialis, 1 liaison officer, 1 orang relawan non-medis, dan 1 orang relawan lokal langsung berkoordinasi dan bekerja. Alhamdulillah setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, melelahkan dan menegangkan, diselingi dengan serangan bom, alhamdulillah kita akhirnya sampai di Rumah Sakit Indonesia dari Gaza Tengah menuju Gaza. Tim akan bertugas selama 1 bulan ke depan di Rumah Sakit Indonesia untuk membantu pelayanan medis bagi para pasien. Di lokasi lain, 3 relawan Mercy lainnya juga telah bertugas di Gaza Tengah. 4 relawan Mercy yang tergabung dalam Emergency Medical Team yang kelima juga telah berhasil masuk di jalur Gaza. Sampai saat ini sudah ada 9 relawan dari Mercy di jalur Gaza, terdiri dari 5 relawan medis, 3 relawan non-medis, dan 1 liaison officer. Bencana kekeringan melanda sejumlah daerah. Sebagian masyarakat di Tuban, Jawa Timur kekurangan air bersih. Kekeringan juga mengakibatkan puluhan hektar perkebunan jagung di Pasuruan, Jawa Timur gagal panen.
Warga Tanggulangin Kecamatan Motong, Tuban berebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Tuban. Sebanyak 19 desa di 5 kecamatan terdampak krisis air bersih. Tidak adanya hujan selama 4 bulan terakhir membuat debit sumber mata air di sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban menurun. Akibatnya beberapa sumur milik desa setempat mengering. Satu hari yang kami kirim sekitar 42.000 liter. Karena saya setiap hari tanki itu berjalan, bergiliran. Jadi kalau desa ini kita dropping, 3 hari kita pindah, nanti 3 hari kemudian kita akan datang lagi ke tempat yang sama. Selain itu, akibat kekeringan puluhan hektar sawah jagung di Desa Kedung Pangaron, Kejaya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dipastikan gagal panen. Puluhan hektar tanaman jagung yang sedang berbuah di lahan sawah tanahnya mengering. Kondisi krisis air ini sudah berlangsung lama. Sudah lama banget, karena sudah 24 tahun perkiraan nggak ada air. Tapi setiap musim kemarau ini selalu gagal. Selalu gagal. Tapi kondisinya jatuhnya kecil karena kurang air itu. Para petani berharap agar pemerintah memberikan bantuan sumur bor untuk mengatasi bencana kekeringan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong pemerataan kawasan pariwisata di Pulau Bali bagian utara. Pemerataan ini bertujuan untuk mengurangi sentralisasi wisatawan yang berlibur di Bali bagian selatan yang terus mengalami peningkatan kunjungan setiap tahunnya. Sensasi wisata Pulau Bali bagian utara tak kalah dengan bagian selatan Pulau Dewata. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara akan dimanjakan dengan berbagai pesona alamnya, mulai dari pantai dan perbukitan yang sangat indah. Para wisatawan bisa mengunjungi sejumlah objek wisata, seperti biorok atau pesona terumbu karang di Desa Pemutaran, melihat lumba-lumba liar di Pantai Lovina, dan menikmati kesejukan hamparan alam yang luas di kawasan Bali Handara. Sangat sedikit yang ke Buleleng dan Bali Utara, masih terkonsentrasi di Bali Selatan dan sudah hampir mendekati overtourism. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, maka kita mengajak media untuk mendorong penyebaran wisatawan ke Bali Utara, khususnya Buleleng. Buat kami yang jelas adalah wisatawan yang turun di Bandara Ngurah Rai misalkan saat ini bisa lebih cepat tanpa banyak obstacle, banyak gangguan untuk datang ke Buleleng. Mau jalan tol, mau kereta cepat. Dan ini dulu waktu Covid saya beberapa kali juga ikut rakor dengan Pak Menko ya, terkait dengan jalan cepat, jalan tol atau kereta cepat atau jalan tol. Melalui kerjasama dari seluruh pihak terkait, Kemenparekraf akan terus berupaya mengoptimalkan kunjungan wisata ke Bali bagian utara, serta mendorong pengembangan infrastruktur untuk memudahkan wisatawan berkunjung. Dari Buleleng, Bali, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ditabrak kapal takbut bermuatan batu bara, sebuah jembatan di Musi, Banyuasin ambruk, 5 warga tewas terjatuh ke sungai. Jembatan Lalan di Kabupaten Musi, Banyuasin ambruk di bagian tengah setelah dihantam tongkang batu bara. Akibatnya jembatan penghubung Desa Sukajadi P6 dengan Desa Galisari P11 tidak bisa dilalui. Kejadian berawal saat kapal TB Madeline Spirit yang menggandeng tongkang Sentana Jaya sedang mengangkut batu bara dengan diasis oleh tongboat Paris 22. Saat melintas di bawah jembatan Lalan, tugboat Madeline menabrak tiang sebelah kanan jembatan. Akibatnya jembatan ambruk jatuh ke sungai. Di mana jembatan ini roboh di bagian tengahnya, dan kami himbau kepada masyarakat yang akan menuju Desa Bandar Agung atau P16 bisa melintas melalui jalur Rawas Kilo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. PDI Perjuangan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada serentak November mendatang.
Pengumuman bakal calon pemimpin daerah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dari pengumuman 305 calon kepala daerah gelombang pertama, terdapat 12 calon pemimpin daerah tingkat provinsi dan 293 calon pemimpin daerah tingkat kabupaten kota. Megawati menegaskan agar para kader turun ke bawah untuk menyerap aspirasi rakyat dan membangun kedekatan dengan masyarakat demi memenangkan pilkada serentak. Jelang Pilkada Jakarta, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengajak partai lain untuk segera menggalang kekuatan. Terlebih, Jarod menilai ada pihak yang menginginkan calon gubernur Jakarta melawan kota kosong. Saat menerima perwakilan masyarakat Betawi yang menamakan diri Poros Jakarta, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengajak partai lain untuk segera menggalang kekuatan, mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Jakarta November mendatang. Terkait Pilkada di Jakarta, Jarod mengatakan jika PDIP tidak punya cukup kursi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara mandiri. Jarod mengetuk partai lain agar bersedia menggalang kekuatan agar Pilkada Jakarta tidak hanya ada satu paslon. Terlebih, Jarod menilai ada pihak yang memiliki kekuatan luar biasa menginginkan calon gubernur Jakarta melawan kota kosong. Yang mempunyai kekuasaan luar biasa. Lawan! Begitu kan? Dan menginginkan di Jakarta ini kalau bisa melawan kota kosong. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca Olimpiade 2024, Indonesia membidik penyelenggaraan Olimpiade tahun 2036 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Indonesia akan bersaing dengan sejumlah negara seperti Turki, India, Arab Saudi, dan Qatar. Indonesia masih berambisi menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036 setelah pada bidding Olimpiade 2032 diraih kota Brisbane, Australia. Indonesia telah mempersiapkan Ibu Kota Nusantara sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade 2036. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Kemenparekraf optimis Indonesia mampu menggelar ajang kompetisi olahraga tertinggi di dunia pada tahun 2036 mendatang. Harus optimis, boleh dong mimpi besar karena semua berangkat dari mimpi. Event boleh event olahraga, event olimpik, event apapun, tetapi yang digunakan itu adalah sarana-sarana pariwisata. Disitulah Kemenparekraf harus hadir. Setidaknya ada 5 negara yang telah terbuka mengungkapkan ambisinya menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2036 mendatang, seperti Turki, India, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ratusan ikan lele segar disalurkan MNC Peduli ke Posyandu Flamboyan di Petojo Utara, Jakarta Pusat dalam program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa. Ikan lele ini merupakan hasil program biokonversi limbah makanan organik dari MNC Peduli yang memproduksi pakan ikan untuk budidaya lele. Beberapa kegiatan pencegahan stunting. Salah satunya adalah dengan memenuhi tambahan asupan makanan bergizi ke Posyandu Flamboyan di kawasan Petojo Utara, Jakarta. Di sini MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele segar, hasil dari program biokonversi limbah makanan organik yang menghasilkan pakan ikan untuk budidaya ikan lele. Lele ini kemudian langsung diolah menjadi makanan sebagai pemenuhan gizi harian dalam upaya pencegahan stunting. Saya sangat bersyukur dikasih dari MNC Peduli ini, jadi perkembangan anak itu maju sedikit gitulah gitu. Jadi kan lele ini banyak proteinnya, banyak vitaminnya ada di situ gitu. Jadi tadinya timbangannya kecil, jadi sekarang meningkat. Alhamdulillah dikasih sama ibu-ibu kader Posyandu lele. Lele kan banyak vitamin ya untuk anak saya, ya tumbuh kembang anak saya. Alhamdulillah, terima kasih ya MNC Peduli. MNC Peduli konsisten berkontribusi dengan membantu kebutuhan gizi yang baik terhadap anak dan ibu hamil dalam upaya mewujudkan generasi bebas stunting 2045. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.